Dan beberapa waktu juga saya diskusi dengan Bunda bahwasannya secara konsep kalau Paseban ini bisa inklusif, menerima semua ras, suku, agama, kepercayaan, dan juga di dalamnya pasti ada kawan-kawan penyandang disabilitas. Saya apresiasi itu. Kemudian ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Prof dan Mbak Gatot. Untuk Prof terkait konsep disabilitas, Prof, tentunya dengan pengalaman Prof melakukan studi di banyak negara, Prof mempunyai banyak sudut pandang, perspektif, dan kemudian konsep terkait bagaimana negara-negara di Amerika, Eropa, kemudian dan belahan negeri lainnya ataupun di Jazirah Arab, pemerintah memperlakukan penyandang disabilitas. Kemudian apa yang membedakan dengan di Indonesia? Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan konsep disabilitas kalau ditinjau dari sudut pandang antropolog tadi, Prof. What disability have? Kita mempunyai hak yang sama sebagai umat manusia, khususnya kalau di Indonesia. Kemudian what disability thing, ya, kita mempunyai pemikiran bahwasannya kita ingin hidup secara inklusif, inclusion di masyarakat ini tanpa adanya stigma negatif, stereotip, dan juga perlakuan yang tidak adil. Kemudian yang ketiga ditinjau dari kita mempunyai what disability do. Saya yakin kawan-kawan disabilitas termasuk saya juga sudah banyak melakukan sosial campaign untuk mewujudkan atau menaikkan, ya kan, disability awareness, kepedulian masyarakat terhadap kawan-kawan disabilitas. Karena tidak sedikit jumlah kita, Prof. Data Kemensos mencatat sekitar 25 juta. Kalau saya membuat partai pasti dapat berapa kursi itu di parlemen? Iya ya, seperti itu. Artinya apa? Kita punya hak yang sama untuk bisa hidup di Indonesia ini, khususnya juga dalam undang-undang kita dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang disabilitas. Para disabilitas mempunyai hak yang sama untuk bisa merasakan sektor pariwisata, seni, dan kebudayaan. Makanya saya tertarik dengan visi dari Nusantara Institute tadi, yaitu ingin melakukan satu studi, ya kan, saintifik dan by research. Terus terang beberapa kawan kemarin diskusi dengan saya. Terus terang konsep disabilitas di Indonesia ini masih menganut atau mengadopsi dari luar, dari CRPD, Convention of the Right of People with Disability, dari Australia juga. Kita belum punya satu produk hukum terkait disabilitas yang kemudian ini menjadi wajah kita, ya kan, keanekaragaman kita sebagai bangsa yang berbudaya. Artinya apa? Jika kita mempunyai satu konsep disabilitas menurut Nusantara keindonesiaan, ini akan menjadi satu hal yang cukup membantu kami untuk mengkampanyekan isu-isu inklusi sosial di Indonesia. Jadi kita siap jika kemudian diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan Prof lewat Nusantara Institute untuk melakukan riset-riset yang berhubungan dengan kesempatan yang sama untuk bisa mengaktualisasikan, mengekspresikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, tentunya dengan perspektif pendekatan disabilitas. Kalau kemudian kawan-kawan saat ini bisa menikmati keindahan Jolotundo dengan visual, maka saya sebagai disabilitas netra bisa menikmati suasana Jolotundo Patirtaan dengan bantuan narator. Biasanya Cak Semut mendeskripsikan, Mas ini candinya tingginya segini, warna candinya ini ada kolamnya. Artinya apa? Kita punya hak yang sama untuk menikmati pariwisata, ya, dan kebudayaan. Jadi itu Prof mungkin mohon tanggapannya. Terus untuk Mbak Gatot, saya tertarik. Ono ilmu ora sing sok nerawang. Bukan.
Faktanya Raja kedua Mojopahit itu adalah seorang penyandang disabilitas. Iya kan? Secara ciri-ciri fisik kaki beliau adalah disabilitas fisik. Kira-kira apakah pada waktu itu ada satu undang-undang atau ada satu nilai-nilai yang kemudian ini bisa kita ambil hikmahnya? Kalau dulu pasti saya melihat cerita-cerita itu, kedisabilitasan Raja kedua Mojopahit itu disembunyikan dari publik karena takut akan membawa stigma negatif kerajaan, iya kan? Gitu. Dan hal itu juga ke bawah pada masyarakat kita, masih banyak orang tua atau keluarga yang mempunyai disabilitas kemudian disembunyikan, dipasung, mereka dikunci di kamar, tidak diberikan akses pendidikan, seolah-olah mempunyai anggota keluarga disabilitas adalah sebagai aib. Itu hal yang harus kita luruskan. Makanya dengan perspektif budaya, kemudian seni dan spiritual ini, saya mempunyai harapan besar bisa meningkatkan kepedulian sosial biar Indonesia ini bisa lebih inklusif, agar bisa mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang disabel, penasihat-penasihatnya, karena mereka dianggap seperti Semar, penjelmaan dari dewa yang sakti begitu, dan kemudian memiliki daya linuwih yang bisa mengkomunikasikan antara manusia dengan supernatural being yang disebut tadi itu, dengan sang yang wenang atau apa nama istilahnya. Nah itu Semar karena dianggap sebagai dewa mangejawantah gitu kan, kira-kira kan begitu. Karena itu mereka menganggap orang-orang disabel itu punya kesaktian, punya kekuatan yang bisa mengkomunikasikan manusia dengan sang yang menang. Nah karena itu mereka dijadikan sebagai penasihat-penasihat utama raja-raja pada zaman itu. Banyak penasihat-penasihat itu adalah diambil dari orang-orang cebol karena dianggap sebagai orang sakti. Nah mereka nanti memberi tugas, nih kalau mau perang harus begini, harus begitu. Kalau mau begini harus, pokoknya begini, begitu. Mereka mengikuti nasihat-nasihat dari kelompok kaum disabel itu, penasihat-penasihatnya. Itu dalam sejarah pandangan dunia masyarakat Jawa yang kemudian berubah. Nah ini ceritanya menarik. Kekalahan Sultan Trenggono itu pada saat perang melawan Portugis itu adalah dianggap karena Sultan Trenggono dianggap tidak mau mendengarkan nasihat kelompok disabel Cebulan itu. Ini persepsi dari sebagian masyarakat, karena itu kalah dalam perang melawan ini. Suatu saat ada terjadi transisi pemikiran, transformasi pemikiran di mana kelompok disabel pernah dianggap memiliki daya linuwih, kesaktian sehingga dihormati, dihargai, dimuliakan gitu. Karena kalau tidak mendengarkan nasihat-nasihat petua-petua, kelompok disabel bisa membawa malapetaka terhadap kerajaan. Tapi kemudian pada perkembangan berikutnya terjadi proses pergeseran pandangan terhadap kaum disabel yang pada awalnya dianggap sebagai kelompok sakti dan memiliki daya linuwih, kemudian dianggap sebagai pelengkap saja, pelengkap oleh tradisi-tradisi kerajaan dan hanya dijadikan sebagai pajangan pada saat ritual-ritual tertentu. Makanya kita melihat sampai sekarang Kesultanan Jogja itu kalau ada ritual, Kesultanan Jogja itu ada kelompok-kelompok cebulanan, Mas. Ada kelompok-kelompok cebulan yang itu tetapi fungsi dari kelompok cebulan di Kesultanan Yogyakarta itu hanya berfungsi sebagai pelengkap ritual, tidak formalitas. Jadi dianggap hanya untuk meneruskan tradisi sebelum Islam bahwa cebulan itu pernah menduduki posisi penting. Tetapi pada masa setelah menjadi Mataram, kemudian proses itu mengalami pergeseran karena tidak lagi dianggap sebagai kelompok orang sakti yang memiliki daya linuwih karena adanya pengaruh agama dan seterusnya. Tetapi tidak dihilangkan. Buktinya mereka masih menggunakan cebulan, kelompok disabilitas dalam ritual-ritual kerajaan. Jadi bisa dipakai, tetapi fungsinya berubah. Itu tetap dipakai, tapi kemudian fungsinya terjadi perubahan. Nah, kalau saya melihat ada dinamika sejarah kelompok disabilitas itu. Tetapi Mas, yang saya katakan, ini penting Mas.
penting. Semua orang itu sebetulnya disabilitas, oh Mas. Semua orang itu disabilitas. Sampean mungkin punya disabilitas fisik, tunanetra, ada yang disabilitas rohani, tidak punya kepekaan sosial, disabilitas akhlak, tidak punya akhlak, disabilitas moral, tukang korupsi dan seterusnya, disabilitas adab, dan banyak sekali. Itu kan sebetulnya mereka disabilitas semua mereka. Jadi jangan hanya dipahami sebagai disabilitas secara fisik, tapi juga disabilitas secara non fisik. Oh banyak sekali, dan hampir semua yang ada di sini itu, meskipun secara fisik mungkin tidak disabel, secara non fisik kita bisa disabilitas. Bedanya kan cuma dengan Mas Majid, perbedaan di mana disabilitas itu. Gitu kan, ngakui nggak Pak kira-kira Pak? Kenapa? Nah, oke. Nah itu fisik. Ada lagi disabilitas enggak, cuma itu disabilitas dalam pengertian fisik, disabilitas dalam pengertian non fisik itu masih fisik Pak, masih fisik. Disabilitas non fisik itu banyak sekali, cacat moral, cacat mental, cacat akhlak, cacat nurani, cacat adab, banyak sekali di Indonesia itu. Jadi sampai jangan merasa sendirian. Saya juga begitu, dianggap cacat karena dianggap kurang tinggi. Saya sudah berdiri loh, disuruh berdiri lagi karena dianggap kurang tinggi misalnya. Jadi itulah Mas. Nah, itu saya sendiri berpendapat kecacatan fisik jangan menghalangi untuk beraktivitas secara sosial, secara budaya dan seterusnya, ya. Karena manusia itu ya sama aja. Kalau saya berbicara tentang Nusantara Institute, berbicara tentang manusia, ya manusia dalam konteks semuanya, tidak membedakan mereka yang cacat fisik dan cacat rohani, tidak membedakan laki, perempuan, LGBT dan seterusnya. Saya nggak membedakan. Asal mereka itu manusia, ya harus dihargai sebagai manusia. Bahwa mereka itu berbeda secara jenis kelamin, berbeda secara agama, seperti itu hak masing-masing. Tetapi jangan sampai menghalangi sikap kita untuk berbuat respek terhadap yang lain. Gitu ya Mas, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana negara-negara yang lain di Indonesia, di Arab dan sebagainya, memang dalam banyak hal, banyak masyarakat disabilitas ini memang kurang begitu. Saya bicara dari fisik ya. Masyarakat disabilitas fisik itu kurang dihargai secara proporsional. Misalnya bangunan-bangunan ibadah itu tidak ada ruang untuk yang bawa kursi roda misalnya dan seterusnya. Semuanya pakai unda-undaan. Nah ini ada unda-undaan, ini kurang perspektif dalam aspek disabilitas sebenarnya. Kalau ada yang cacat menjadi anggota paguyuban, nah harus disediakan yang lurus begini supaya kursi roda bisa naik. Nah, tapi mungkin belum terpikirkan karena ini kan baru ya nggak masalah. Begitu. Jadi masjid kebanyakan tidak begitu menghargai terhadap, atau mungkin tidak terpikirkan terhadap disabilitas, tempat-tempat parkir misalnya dan seterusnya. Memang secara umum memang begitu Mas Majid, tetapi ya itu bagian dari problem ya, bagian dari persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Jadi sebetulnya bukan hanya kelompok disabilitas fisik saja yang mendapat perlakuan kurang begitu proporsional. Kelompok yang lain juga sama nasibnya. LGBT mendapat perlakuan yang sama, kelompok minoritas agama kurang lebih sama. Tapi itu bagian dari problem-problem sosial kita yang harus kita hadapi secara bersama-sama dan bersinergi satu sama lain. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Nah ini seringkali menekankan lagi dan lagi bahwa sinergi itu penting. Kerjasama lintas itu penting karena persoalan itu tidak bisa diselesaikan secara sendirian. Begitu ya Mas Majid ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan.